Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Olivier Giroud tengah merasakan tekanan karena belum berhasil mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhirnya, dan dalam pertandingan melawan Napoli ia akan berusaha untuk mengakhiri paceklik golnya. Menurut laporan dari media Italia, La Gazzetta dello Sport melalui Pianeta Milan, AC Milan akan menghadapi Napoli di Stadio Diego Armando Maradona pada Senin dini hari dengan harapan kembali meraih kemenangan, dan Giroud akan menjadi fokus utama dalam serangan tim. Olivier Giroud yang saat ini telah mengalami paceklik gol selama 8 pertandingan berturut-turut, baik di Liga Champions maupun di Serie A. Ini adalah kekeringan gol terpanjang yang dia alami sejak bergabung dengan Milan, dan dia belum mencetak gol dari permainan terbuka sejak pertandingan pertama di musim ini. Apabila Olivier Giroud gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan Napoli pada hari Minggu, maka ia akan menyamai rekor tanpa gol pemain seperti Gonzalo Higuain, yaitu 9 pertandingan tanpa gol antara Oktober dan Desember 2018, dan Gianluca Lapadula 9 pertandingan antara Desember 2016 dan Februari 2017. Di usia yang sudah menyentuh usia 37 tahun, sepertinya tidak akan mudah bagi Olivier Giroud untuk terus bermain di setiap pertandingan. Sekarang terserah pelatih Stefano Pioli apakah akan terus memainkan striker yang sedang krisis gol atau mencoba alternatif lain seperti Luka Jovic dan Noah Okafor di sektor lini depan. Laporan dari media Italia mengungkapkan bahwa Stefano Pioli mungkin merindukan kehadiran dua tokoh kunci, Paolo Maldini dan Zlatan Ibrahimovic di Milanello. Menurut laporan dari Tuttosport melalui Pianeta Milan, pada setiap pertandingan besar musim ini seperti melawan Inter, Juventus dan terakhir Paris Saint-Germain, Milan selalu mengalami kekalahan. Kekalahan lagi melawan Napoli pada hari Senin dini hari akan membuat situasi semakin kritis. Setelah kembali dari Paris, Pioli sempat berdiskusi dengan kapten tim Davide Calabria mengenai pernyataannya usai pertandingan melawan PSG. Calabria menyatakan perlunya perubahan dan motivasi bagi tim, namun kritik masih ditujukan pada taktik pelatih. Masalahnya bersifat psikologis dan taktis, kami tidak seimbang dan sulit menghadapi pemain-pemain ini, ucap Calabria. Ada kekhawatiran mengenai transformasi taktik Milan yang kalah melawan Juventus, terutama setelah Malick Thiaw merasa kesulitan melawan Moise Kean, dan di Paris mereka kebobolan gol pertama karena memberi Kylian Mbappe terlalu banyak ruang. Pertahanan AC Milan mengalami kesulitan, sementara penyerangan mereka belum membuahkan hasil. Trio penyerang harus bekerja keras karena cedera Samuel Chukwueze, dan meskipun Noah Okafor kembali, Luka Jovic mengalami cedera di Parc des Princes, dan Olivier Giroud yang berusia 37 tahun harus bermain penuh. Olivier Giroud sendiri belum mencetak gol dalam permainan terbuka sejak awal musim ini, sementara Rafael Leao perlu lebih konsisten untuk menggali potensinya. Media Tuttosport menyoroti ketidakhadiran pemimpin seperti Ibrahimovic di ruang ganti dan Maldini di manajemen. Hingga musim lalu, Ibrahimovic menjadi sosok yang mendominasi Milanello dan Maldini berperan penting di belakang layar. Perlu diingat bahwa di tingkat media, Maldini sering berperan sebagai pelindung Pioli, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun, seperti setelah kekalahan 4-0 melawan Lazio di Stadion Olimpico. Menurut analisis surat kabar tersebut, di Paris terasa adanya kekosongan di sekitar Pioli. Tidak ada direktur yang muncul untuk memberikan komentar setelah pertandingan. Meskipun di Liga Champions, hal ini sudah menjadi rutinitas. Pemain berbakat AC Milan Rafael Leao telah menjadi pusat perhatian media dalam beberapa pekan terakhir karena kurangnya kontribusinya di depan gawang. Sudah lebih dari sebulan sejak dia mencetak gol terakhirnya pada 23 September ketika mencetak gol penentu kemenangan melawan Hellas Verona. Dan ini adalah periode yang panjang tanpa kontribusi gol dari Leao, dan hal ini telah menimbulkan pertanyaan. Ketika Milan mengalahkan Lazio 7 hari setelah golnya melawan Hellas Verona, banyak yang melihatnya sebagai penampilan positif terakhirnya.
ada sesuatu yang berubah dalam permainannya dibandingkan dengan awal musim ini dan musim lalu. Dan ini menjadi perhatian Stefano Pioli yang mencari jawabannya. Melihat perbedaan kinerja Leao dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain dan kemenangan 4-1 atas Torino, terlihat bahwa pengaruhnya berfluktuasi. Jumlah sentuhan bola pada dasarnya sama, tetapi dia berhasil memenangkan 75% duel dalam pertandingan melawan Torino, sementara hanya 40% dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain. Begitu pula dengan percobaan umpan silang, di mana dia mencoba 6 kali melawan Torino dan hanya sekali melawan PSG. Hal yang sama terjadi dalam hal tembakan, di mana dia mencoba 2 kali melawan Torino dengan 1 tepat sasaran, sedangkan dia mencoba 4 kali dengan 1 tepat sasaran dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain. Jika kita melihat perkembangan dari awal musim hingga saat ini, jumlah rata-rata dribble sukses Leao juga menurun. Dari sekitar 5 pertandingan dalam 4 pertandingan pertama menjadi lebih dari 1 per pertandingan dalam 4 pertandingan terakhir. Ini menunjukkan bahwa pemain asal Portugal ini mungkin telah membuat pilihan yang lebih egois dalam permainannya, mencoba lebih sering untuk mencetak gol sendiri daripada berkolaborasi dalam serangan. Namun sepertinya ada faktor lain yang juga berdampak besar pada penampilan Leao, yaitu penampilan Theo Hernandez. Saat Theo tidak dalam kondisi terbaiknya, lawan lebih mudah untuk fokus pada Leao dengan menjaganya dengan 2 pemain, dan terlihat bahwa chemistry antara keduanya terputus. Hubungan sinergis antara Theo dan Rafael Leao menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki untuk mengatasi krisis gol yang sedang dialami oleh Leao. Pelatih Stefano Pioli dan tim pelatih AC Milan perlu mencari solusi untuk mengembalikan Rafael Leao ke performanya yang terbaik, sehingga ia dapat kembali berkontribusi dalam mencetak gol dan membantu tim mencapai tujuan mereka di musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.